kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan, Indonesia yang bebas dari kurang gizi, Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat dan cerdas, Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Rakyat menatap penuh harapan, suara mereka jadi Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Indonesia bangkit, Indonesia jaya, di bawah panji Sang Garuda, dengan keberanian dan kerja nyata, bersama Prabowo selamanya. 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat banyak sekali dinamika dari mulai urusan diplomasi, pertahanan, keamanan, ekonomi, bahkan demo, kemudian juga masalah Papua, dan hal-hal yang luar biasa ya mewarnai jagat media sosial maupun media kita. Namun ada satu hal yang sepertinya jarang diangkat, yaitu mengenai dinamika politik dan pemerintahan. Hari ini, sahabat Insight, saya ditemani oleh Profesor Firman Nur. Beliau adalah akademisi dengan karyanya yang luar biasa, salah satu profesor muda juga. Kita ingin bahas mengenai dinamika politik di era 1 tahunnya Presiden Prabowo Subianto. Selamat pagi, Prof. Firman. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Prof, ini kita mau bahas mengenai dinamika politik. Ya. Ada nggak sih perbedaannya pada saat di era Pak Jokowi 10 tahun kemarin dengan 1 tahunnya Pak Prabowo nih? Kalau di luar negeri kan sampai katanya presiden kita ini puji, kemudian membuat keseimbangan baru. Kalau dalam negeri sebetulnya seperti apa sih, Prof, dinamikanya? Ada banyak hal, tapi yang bisa di-highlight salah satunya adalah konsolidasi kekuasaan. Ya, jadi setahun ini adalah setahun bongkar pasang, pencarian chemistry dan upaya untuk memaksimalkan sumber daya politik yang ada. Nah, ini terkait dengan bagaimana adanya kelompok-kelompok yang diakomodir oleh Presiden untuk membangun suatu kekuatan kabinet yang menyeluruh, yang didasari oleh keyakinan Pak Prabowo bahwa pemerintahan itu akan baik kalau diisi oleh beragam orang untuk bekerja bersama-sama membangun bangsa ini. Bukan sebuah pemerintahan yang terdiri dari segelintir elemen saja yang kemudian mungkin akan menimbulkan banyak masalah dari sisi representasi politik. Cara pandang Pak Prabowo itu menarik dan ada benarnya mengingat demikian banyak dalam tanda kutip kelompok-kelompok atau investor politik yang eksis dalam kehidupan politik kita yang bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh kekuasaan untuk memperlancar agenda-agenda pemerintah begitu ya. Hanya saja perlu kepastian sampai kapan konsolidasi ini selesai. Jangan berlarut-larut sehingga akhirnya pekerjaan utama pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu mulai terasakan begitu. Sehingga dukungan akhirnya kepada presiden itu akan semakin baik. Nah, yang dirasakan adalah memang 1 tahun ini adalah yang dirasakan konsolidasi elitis. Makanya ini masih terkait dengan sebuah situasi di mana demokrasi kita sebetulnya demokrasi para elit. Banyaklah istilah untuk itu ya, post-demokrasi, elitis demokrasi, yang intinya mengatakan bahwa oke,
kita sudah lepas dari situasi otoritarian Orde Baru, tapi pelaksanaan demokrasi itu masih segmented. Makanya saya lebih suka menyebutnya sebagai segmented demokrasi. Demokrasi yang terbatas. Demokrasi yang belum bisa menyentuh betul-betul aspirasi masyarakat. Karena dia masih dikonsolidasikan dan dikomunikasikan dulu di antara elit-elit yang punya saham dalam kepolitikan kita. Dan tampaknya Pak Prabowo dengan keterbatasan komunikasi yang dia miliki, maksudnya memang bukan dalam pengertian Pak Prabowo tidak bisa berkomunikasi ya, tapi memang memerlukan satu step yang tidak pendek, sangat panjang untuk bisa berdialog langsung dengan beliau, itu yang menyebabkan kemudian sumber persoalan itu dipercayai untuk didiskusikan dan dicarikan solusinya secara segmented. Jadi kalau Prof sampaikan tadi memang seperti ada jenjang untuk berkomunikasi dengan Betul presiden, sekali, ya. dan memang udah berjenjang tidak bisa sekali, gitu ya. Betul, iya. Betul ya. Jadi harus memang berkali-kali. problem yang kita bisa rasakan adalah problem komunikasi bahkan di antara sesama elit saat ini. Oke. Bagaimana dikeluhkan oleh bahkan selevel dirjen, selevel menteri, bagaimana tidak smooth untuk berhubungan langsung dengan presiden. Jadi memang ada situasi yang tetap elitis gitu ya, dan saya kira wajar. Elitisme dalam dunia politik kita itu secara kultural kan memang sudah terkait dengan bagaimana feodalisme ini tumbuh ya. Dan secara kultural Mukhtar Lubis menyatakan itu, bahwa karakteristik orang Indonesia salah satunya feodalis gitu. Karakternya Cepat puas, hipokrit dan feodal gitu ya. Oke, kalau untuk reshuffle, Prof, itu dari mulai beliau pertama dilantik sampai hari ini kan sudah terjadi beberapa reshuffle. Menurut Prof sendiri, apakah reshuffle itu kalau kita kaitkan dengan konsolidasi demokrasi tadi, itu baik atau mungkin terlalu cepat, belum kelihatan nih kerjanya tapi sudah diganti, atau seperti apa sih sebetulnya melihatnya? Iya, menjadi baik kalau mindsetnya meritokrasi. Menjadi baik kalau memang yang menjadi parameter murni profesionalisme ya, second kabinet begitu ya. Tapi kalau itu kemudian bercampur dengan masalah like dislike, masalah politicking, ya itu akan menjadi sangat blur dan sangat kemudian belum tentu itu untuk kepentingan masyarakat. Bisa jadi memang untuk sekedar memastikan menaruh orang-orang pion-pionnya saja, hanya sebatas itu, belum kemudian di level action yang total begitu ya. Saya kira memang di sisi lain itu tidak mungkin juga memisahkan penyusunan kabinet dengan menghilangkan aspek politik. Itu kayak apa ya, sayur tanpa garam nantinya kan, karena itu bagian dari masalah penyusunan kabinet itu sendiri. Tapi yang saya maksud di sini adalah proporsinya. Oke lah ada faktor politik, tapi jangan besar. Tetap pada akhirnya proporsi itu menurut saya itu selesai ketika siapa yang mendukung saya, proporsi jumlahnya berapa, kita bagi di situ. Tapi tolong berikan saya orang-orang yang betul-betul profesional dan komit dan sejalan dengan visi misi saya. Dan ketika itu biarkan saya sebagai seorang pimpinan negara ini mengukurnya. Kalau itu yang menjadi patokan, saya kira itu akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau kemudian menjadi patokan adalah saya ingin orang ini betul-betul bisa menjaga kekuasaan saya, ansih, itu akan akhirnya yang terbangun adalah benteng-benteng kekuasaan yang bisa jadi kedap dengan suara rakyat, justru itu yang menjadi ironis. Tapi kita harus objektif lah bahwa di dalam kabinet, di sisi lain ya kita harus objektif bahwa reshuffle itu kan juga menyingkirkan orang-orang yang tidak bermutu. Jadi artinya ketika Pak Prabowo melakukan reshuffle, publik khususnya para akademisi melihat bahwa ini kayaknya beliau sudah mulai menggeliat untuk kalau saya menyebutkan menggeliat untuk menunjukkan who's the boss. Siapa matahari, bahwa matahari kembar itu yang satu lagi akan semakin menyurut lah. Dan dia akan rising gitu ya, dan dia ingin menunjukkan itu. Sebagian kita rasakan bahwa ada orang-orang masa lalu yang kemudian dia sikat begitu kan.
Tapi ada juga yang masih eksis. Dan ini yang membuat gemes bagi sebagian orang. Tapi dengan begitu. munculnya nama-nama seperti Pak Purbaya, kemudian ada yang baru juga yang mungkin kemarin pada saat perhelatan Pilpres tidak ada, kita tidak kenal, kita tidak tahu, publik tidak tahu, tapi dari profesional, Prof melihatnya apa? Apa itu bagus untuk ke depan? Saya kalau yang disebutkan tadi Pak Purbaya, itu angin segar ya. Terlepas dari bagi sebagian orang dia kontroversial, terlalu ngoboy dan sebagainya, tapi saya kira ide-idenya itu cukup populis, tapi bukan untuk sekedar bukan sekedar untuk mencari perhatian, tapi memang berdasarkan dia punya pengalaman dan dia memang punya rumusan tersendiri yang saya kira wajar ya, seorang menteri punya rumusan-rumusan khas dia yang saya kira so far masih sejalan dengan aspirasi masyarakat, begitu ya. Jadi saya kira pilihan kalau kita bicara Pak Purbaya itu pilihan yang menurut saya ada angin segar. Ada angin segar. Hanya saja kan ini dia baru ya. Kita lihat perkembangannya akan seperti mungkin apa. 3-4 bulan baru kelihatan ya. Iya, mungkin kalau mau lebih fair ya lebih dari itu gitu. Baru ketahuan dia sebenarnya ini orang bluffing saja, memuaskan dari sisi kata-kata, atau memang dia betul-betul sosok yang mau kerja dan menghasilkan karya yang memang demi kepentingan masyarakat banyak itu. Dan hasil biar rezim waktu yang membuktikan itu nanti. Dan ya. ini hasil kepercayaan masyarakatnya sepertinya kan meningkat ya, banyak dengan yang kemarin. Betul. Kita lihat kalau RI 19 lewat jangan di ini, kalau yang lain boleh gitu ya. Jadi apa namanya, netizen ini kan ada aja kadang-kadang ya, seperti itu. Nah, yang menarik dan ini, dia sendirian kayak di kabinet tuh. nggak ada temennya kan kemarin ya. Dan ini yang menarik Prof adalah ketika rombongan gubernur datang untuk mempertanyakan angka ini dan kemudian Menteri Keuangan menjelaskan, saya akan berikan asalkan perbaiki dulu gitu. Itu kan jarang dilihat di episode-episode sebelumnya pemerintahan kita, kayaknya belum ada yang seperti itu. Nah, apakah kalau dari sisi hubungan pusat daerah HPD misalnya, politik pemerintahan, dinamika ini menjadi dinamika yang unik, anomali, atau memang di negara lain biasa aja tuh kayak gitu? Iya, jadi ada isu yang mulai kelihatan ya. Isu itu terkait dengan jangan-jangan tendensinya resentralisasi nih. Resentralisasi. Bagaimana diam-diam spirit desentralisasi di mana daerah memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan itu mulai digoyang begitu oleh pemerintah pusat gitu ya. Dan bagi mereka yang merasakan itu sumber kritik sebetulnya bagi Menteri Keuangan kita gitu, karena mereka bilang nih jangan-jangan Pak Menteri nggak tahu konsep desentralisasi karena itu nyawanya, itu dananya itu, karena ya tahu sendirilah ya, banyak sekali daerah yang sangat bergantung pada TKD itu ya. Nah, ini ternyata dipotong sehingga anggaran habislah untuk masalah bayar pegawai dan masalah-masalah yang terkait dengan satu hal yang rutin begitu ya. Jadi tidak ada pengembangan. Tadinya pengembangan itu mereka harapkan dari dana TKD itu, ternyata itu juga di-cut. Tapi kalau kita lihat memang mungkin ini semacam stimulus ya, atau untuk lebih sadar bahwa kita kasih uang Anda ini bukan untuk foya-foya loh. Memang harus betul-betul dirasakan gitu ya. Dan ini bukan uangnya pribadi, ini uang rakyat kan seperti itu ya. Walaupun masalah uangnya dari mana, ini juga bagi mereka ya. Sekali lagi yang mengkritik Pak Menteri, uang ini nggak boleh dikotak-katik. Yang menentukan itu bukan ini untuk apa, tapi ini memang hak daerah begitu ya, sebagai konsekuensi adanya desentralisasi. Jadi nggak usah dibikin ribet lah begitu ya. Tapi di sisi lain saya kira ada poin yang menarik di situ bahwa negara kayaknya juga punya hak untuk menuntut lah dalam makna positif bahwa dana yang diberikan itu memang harus jadi itu barangnya gitulah, bisa dirasakan, sehingga dengan dana yang besar seharusnya kesejahteraan menjadi lebih akseleratif diciptakan, pembangunan lebih dirasakan begitu ya, sehingga memang ada kesederajatan kualitas hidup masyarakat kita di daerah. Jangan sampai ada indeks pembangunan masyarakat yang demikian timpang gitu ya, yang kemudian ini menjadi tanda tanya besar. Loh, dana sudah diberikan, tapi kenapa kemudian situasi masyarakat tidak banyak beranjak begitu ya? Mungkin ada cara pandang seperti itu dari kalangan yang mendukung kebijakan pemerintah
kebijakan Menteri Keuangan kita Betul. itu. Jadi sepertinya masyarakat ini haus, Prof. Jadi haus akan sosok yang punya gebrakan-gebrakan baru Ya, dan betul. pro. Ya. Jadi bahkan banyak sekali video TikTok ya dipenuhi dengan video-video dukungan kepada Ada yang Pak Menteri yang baru. nyelam ke sungai, bongkar-bongkar sampah lah, Iya, kayak iya. mengingatkan gitu pada siapa Iya, ya, iya. gitu ya. Hal-hal seperti ini yang mungkin bagaimana sih seorang Prof Firman melihat dinamika hausnya masyarakat akan sosok politisi yang baik atau menteri ya sebagai pejabat publik yang juga pasti ada nuansa politisnya di sana memberikan teladan atau kebaikan. Ini kan ada beberapa menteri baru nih, ada Menko Polkam yang baru ya, kemudian juga ada Menteri Olahraga yang walaupun masih sama Pak Erick juga ya. Yang lain dilihat dari kacamata akademisi, apakah memang kita sudah terlalu lama publik ini kecewa, dan bagaimana sih agar pejabat-pejabat baru ini bisa memberikan secercah harapan, mulai dari mana gaya komunikasinya, apa take action atau apa, atau visi misi di kementerian yang memang harus diturunkan dari asta cita. Sebetulnya kalau dilihat menurut Prof, dari mana dulu kita harus mulai? Oke, sebelum dari mana, saya kira saya mau mengingatkan kembali bahwa 10 tahun terakhir salah satu problem demokrasi kita adalah minimnya partisipasi yang bermakna ya. Ini sekarang diangkat lagi nih oleh MK ya, meaningful participation. Jadi ada satu situasi kedap partisipasi, dan itulah yang menyebabkan nilai demokrasi kita jeblok ya. Dari banyak pengamatan baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif, apakah yang dibuat oleh para akademisi maupun lembaga survei di level dunia pemerhati demokrasi itu melihat Indonesia sebagai negara yang oke, di satu sisi demokrasi tapi partisipasinya lemah sekali. Makanya muncul tuh istilah tadi ya, elitis demokrasi, post demokrasi, delusional demokrasi, atau segmented demokrasi, atau bahkan ada mengatakan authoritarian competitive authoritarianism. Intinya itu adalah sebetulnya kalau mau ditarik salah satu poinnya adalah partisipasi yang lemah. Maksudnya bukan sekedar partisipasi ya. Kalau Huntington itu kan bilang ada partisipasi yang sifatnya independen, otonom, ada partisipasi yang dimobilisasi. Nah, kita tentunya menginginkan partisipasi itu adalah independen. Nah, di sini memang kelemahan itu terasakan. Nah, hausnya masyarakat itu bisa menjadi kita maklumi karena memang itu partisipasi terhambat loh selama 10 tahun, sehingga mereka tuh ingin ada orang yang menyuarakan apa yang ada dalam benak mereka, ingin menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka, sehingga dalam bayangan mereka politisi yang baik itu adalah politisi yang menjadi bagian dari mereka, satu frekuensi dengan mereka, punya pemikiran yang sama dengan mereka, dan yang terpenting menyuarakan apa yang ada dalam pemikiran mereka. Itu elit politisi yang menurut mereka nih, kebanyakan masyarakat kita itu yang oke seperti itu. Terserahlah mereka gayanya seperti apa, tapi setidaknya mereka berani menyuarakan itu. Sehingga muncullah beberapa tokoh di level nasional maupun level lokal ya, yang kemudian menjadi bintang begitu ya, karena sikap tadi mau menyuarakan itu. Nah, hanya saja catatan saya adalah janganlah kemudian kehausan ini itu ditimpali dengan sikap untuk sekedar populis, sekedar buang sampah lah, sekedar nyemplung ke sungai lah begitu ya, tapi hadapi musuh utama rakyat. Nah, kita harus melakukan pemetaan siapa sih sebenarnya musuh utama masyarakat itu yang kemudian menciptakan kemiskinan struktural ini. Ya koruptor Dan oligarki. Ya, jadi bagi saya yang harus dilengkapi, ini saya mengatakan dilengkapi ya, yang harus dilengkapi oleh para elit kita selain menjadi populis dan berdekat-dekat bersama rakyat, menangis tertawa bersama rakyat, tapi juga berani pasang badan untuk melawan oligarki. Nah, yang menarik contohnya saya sedang mengikuti pemilihan wali kota New York. Itu ada sosok namanya Zohran Mandani. Dia mengatakan musuh kita adalah billionaires. Musuh orang New York ini yang membuat kehidupan di New York itu serba mahal, yang menyebabkan kemudian orang susah cari rumah, susah cari childcare, susah mendapatkan transportasi yang layak. Itu adalah billionaires, oligark. Dan dia pasang badan head to head untuk melawan billionaires itu. Kalau dalam konteks Indonesia melawan oligarki. Ya. Nah, berani nggak
Berani nggak orang-orang ini yang so-called tadi ramah dengan rakyat, merakyat tadi itu juga berani melawan oligark itu? Berani orang-orang yang ternyata bikin masalah sangat struktural bagi kehidupan kita. Orang-orang yang mengambil sumber daya alam kita. Orang-orang yang membuat kesulitan di mana-mana. Orang yang membuat serba mahal. Orang yang membuat ketimpangan menjadi luar biasa. Ketimpangan kita luar biasa loh. Bagaimana nggak luar biasa ya? Ada satu daerah di Jakarta yang punya piaraan sampai ratusan juta. Punya anjing sampai ratusan juta. Itu yang nggak kebayang orang ordinary people, masyarakat kita secara umum punya piaraan sampai ratusan juta. Tapi itu ada di Indonesia saat ini. Ya, jadi ada ketimpangan itu dia. Kelas-kelas yang Kelas memang itu berani nggak? Berani nggak orang-orang yang pemimpin kita, baik di level nasional maupun lokal itu berhadapan dengan oligark, berhadapan dengan billionaires tadi yang kemudian seolah-olah tidak peduli dengan kehidupan masyarakat banyak. Walaupun kalau kita lihat fenomenanya Prof, ini sudah ada beberapa pejabat yang cukup viral juga ya. Jaksa Agung dengan beraninya ya, kemudian juga Menteri Pertanian menyampaikan siapapun akan saya sikat gitu ya. Kemudian Pak Purbaya yang kita lihat. Jadi ada beberapa sosok yang sepertinya sudah mulai tidak vibrasinya presiden ini sudah mulai diimplementasikan. Betul. Ada juga yang masih kalau bahasa saya tuh jagoan nggak hanya di bawah dong, jagoan di level atas juga. Okay. Di atas itu berarti dia mau berdialog, menantang orang-orang yang ada di atas, sekaligus membuat kebijakan-kebijakan yang memang akan menyulitkan orang-orang yang selama ini membuat kesulitan buat rakyat. Betul. Dan ini angin segar ya Prof. Jadi sekelas Reja Khalid yang selama ini tidak pernah untouchable, kemudian juga timah, kemudian kita lihat di pajak, bea cukai sudah mulai nih diusik gitu. Tapi apakah ini kemudian juga membuat vibrasi positif ke suasana politik dan pemerintahan? Karena jangan sampai kalau kita lihat keberanian ini justru membuat kontraproduktif. Jadi ada oligarki yang tadi Prof bilang karena sudah mengakar, dia justru ingin menimbulkan suasana ketidaknyamanan, mengadu domba dan lain-lain. Iya, disinilah pentingnya civil society, disinilah pentingnya media massa, disinilah pentingnya podcast-podcast seperti yang ada hari ini, kita ada Mbak Stevi dan lain-lain. Itu untuk melakukan pendengungan lebih masif lagi untuk mengapresiasi apa yang kita anggap patut untuk dihargai dari kinerja para elit yang sudah mulai sadar posisinya bahwa dia harus merakyat, tapi saat bersamaan dia betul-betul berani melawan benalu-benalu bangsa, begitu ya. Karena kalau hanya terlihat atraktif di level masyarakat, tapi dia ternyata di belakang bersalaman dengan oligark itu, berangkul-rangkulan, pasang badan buat mereka, menghambat civil society ya, cerita yang sama akhirnya kan. Dan rakyat saya kira sudah muak juga tuh dengan citra orang-orang yang kesannya populis tapi melindungi oligark begitu ya. Dan saya kira itu kesalahan fatal yang tidak bisa diampuni bagi saya, bagi para politisi yang selalu mengulang cerita yang sama. Jadi kelihatan hebat di hadapan masyarakat, tapi sebetulnya dia mencekik di balik layar. Sampai kapan sih rakyat mau diperlakukan seperti itu? Saya kira ini sudah saatnya. Enough is enough. Sudahlah, drama-drama itu harus segera diakhiri lah. Kita tidak perlu lagi berdramaturgi, kita perlu satu aksi yang jelas. Jadi gitu. 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini secara politik pemerintahan, aspek itu Prof melihat sudah agak lumayan ya trennya ya. Iya, memang konsolidasinya masih terasa eksklusif elit ya, taruh pion-pion untuk kepentingan yang belum terlalu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga banyak kritik juga khususnya dalam bidang ekonomi. Tapi di sisi lain sudah mulai ada hal-hal yang lumayan lah, sehingga mulai ada figur-figur yang muncul. Tadi angin segar tadi begitu ya, dan mudah-mudahan ini akan semakin meluas dan ini semakin bisa memunculkan postur baru kabinet yang memang bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat begitu. Bekerja dan dipercaya begitu ya. Yeah. Untuk ke depan nih Prof, apakah ada masukan atau insight ya? Jadi artinya bagaimana sih kabinet seperti ini yang coba merangkul banyak partai termasuk yang pernah berlawanan, apakah ada studi di negara-negara lain untuk survive ke depan
bisa gitu, apa namanya, mengakomodir kepentingan-kepentingan tadi, artikulasi kepentingan tadi, tapi juga sekaligus jalan pekerjaannya. Ya, saya kira winning the heart of the people is important. Memenangkan hati rakyat itu penting. Dan saya kira caranya adalah membuka komunikasi seluas-luasnya dengan satu sikap yang tulus, sincere gitu ya. Bahwa oke lah, kita tidak bisa juga mengatakan DPR, partai itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Saya kira tidak fair juga ya. Karena mungkin ada sebagian mereka yang sebetulnya bekerja bersungguh-sungguh gitu ya. Tapi mengandalkan partai politik, mengandalkan DPR jelas tidak cukup. Makanya untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, yang lebih genuine, itu saya kira dari pihak penguasa sendiri yang memegang bolanya itu untuk betul-betul tahu what's going on gitu ya di bawah sana, tahu penderitaan masyarakat, aspirasi masyarakat, sehingga komunikasi politik ini saya kira sangat penting. Tapi sekali lagi bukan untuk pencitraan ya, tapi memang betul-betul untuk menjadi bagian untuk digging the interest of the people ya, menggali apa yang menjadi kepentingan masyarakat untuk kemudian dicarikan channelnya, dicarikan solusinya gitu ya, sehingga tadi dia bisa memenangkan hati masyarakat begitu ya. Oke, ini udah dapat nih kata kuncinya nih, komunikasi politik. Artinya konsolidasi politik maupun pemerintahan ke depan itu kuncinya salah satunya adalah komunikasi politik. Betul sekali. Jadi apa yang ingin dikerjakan juga tersampaikan ke publik Ya. dan apa yang Dan diinginkan ini indikasi publik. ketika memang ada dosa yang coba disembunyikan, pasti mereka tidak mau berkomunikasi politik. Biasanya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau memang ini satu kerja-kerja sincere yang disusun berdasarkan rasionalitas pembuatan kebijakan yang baik dan relevan dengan komunikasinya, ibaratnya barang bagus ya, pasti dia akan jualan dengan satu marketing yang luar biasa. Itu fenomenanya memang begitu ya, Prof? Fenomenanya. Saya kira kenapa banyak yang disembunyikan sehingga komunikasi tidak berjalan selama ini, sehingga eksklusivisme itu terjadi. Sehingga demokrasi kita demikian bobrok karena barangnya rusak, diciptakan oleh orang-orang yang rusak, sehingga dia tidak berani dong mengkomunikasikan itu ke masyarakat kan. Nah, ketika memang Pak Prabowo yakin bahwa barang dia bagus, disusun oleh satu mekanisme yang rasional demi kepentingan masyarakat, saya kira itu memang satu bagian saja bahwa pada akhirnya dia harus berkomunikasi, mengkomunikasikan ini ke masyarakat, sehingga tumbuh confidence. Dan akhirnya juga itu akan mendukung kerja-kerja pemerintah juga pada akhirnya. Menurut Prof sendiri, komunikasi politik atau kalau kita turunkan sedikit komunikasi publik dari pemerintah sendiri selama ini masih terhambat nggak sih? Iya, saya kira perlu ditingkatkan ya, istilah jangan sampai kemudian komunikasi ini dalam rangka untuk top down saja atau untuk protect kepentingan masyarakat, pemerintah gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang massage to the message gitu ya. Tapi memang betul-betul apa adanya. Memang kalau kita lagi sulit, bilang saja lagi sulit. Makanya keberhasilan Franklin Roosevelt misalnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Amerika pada saat Malaysia tahun 30-an menjadi satu negara superpower, itu diawali dengan sikap jujur, transparan, komunikasi politik bahwa look guys, kita sedang dalam situasi yang sangat sulit gitu ya. Gak ada pilihan lain selain kita harus kerja keras gitu kan. Tolong saya untuk membantu Anda semua begitu kan. Dan ini ceritakan apa adanya, kelemahannya di mana, kesulitannya seperti apa, aktor-aktor benalunya siapa aja, sehingga jelas gitu ya, jelas masalah centang perenangnya ketahuan di mana. Dan dari itu publik akan melihat seberapa sungguh-sungguh sebetulnya pemerintah menyelesaikan persoalan itu. Dan publik sepertinya memang sekarang sudah berubah nih, Prof. Mungkin kalau saat 2 dekade sebelumnya itu tembus tuh, yang kaitan dengan pencitraan tuh langsung bisa. Kalau sekarang nih enggak ya. Jadi publik nih saya lihat mereka sudah bisa melihat bahasa tubuh, sudah bisa melihat makna. Iya, karena 10 tahun suatu pelajaran yang lama. Tuh, ya. Jadi artinya mana yang jujur, mana yang pencitraan dibuat-buat, belajar gitu. Publik tahu mana ada kamera tersembunyi misalnya gitu. Ya kita tidak bisa terlalu optimis ya di sisi lain ya, bahwa ya masih ada masyarakat kita yang memang suka dininabobokan dengan kegiatan-kegiatan populis ya. Tapi di sisi lain memang sudah mulai ada juga peningkatan dari sisi orang-orang yang paham bahwa jangan sampai tertipu lagi nih. Kita sudah cukup tertipu selama ini gitu ya. Dan saya kira itu kita harus respon itu, bahwa publik juga semakin cerdas. Ya, tapi lebih dari itu saya kira yang terpenting adalah
bagaimana pemerintah itu bisa bekerja memang sejalan, satu frekuensi dengan kepentingan masyarakat. Begitu. Perlu nggak kalau kita lihat ada partai-partai yang belum kebagian porsi ya, mungkin yang pernah ada di kubu seberang gitu. Perlu nggak sih Prof mungkin di reshuffle tahun depan atau dirangkul, atau menurut Prof yang sekarang aja udah cukup tinggal kerja saja begitu? Ya, itu tadi aspeknya menurut saya ke depan ketika dukungan politik ini sebenarnya sudah cukup surplus Pak Prabowo. Sudah itu. cukup berarti ya? Sudah cukup. Coba di parlemen hanya PDIP yang menyatakan bahwa dia akan menjadi balancer, penyeimbang kekuasaan. Tapi kan juga tidak mengatakan dia oposisi, ya. Jadi sudah sangat kuat posisi politiknya. Nah, ketika posisi politik dari sisi hubungan legislatif eksekutif yang memang itulah yang dibutuhkan dalam konteks mindset konstitusional, kurang apa lagi? Kan ini tinggal menciptakan zakon kabinet sebetulnya. Dukungan politik sudah kuat, ya buatlah itu menjadi bukan masalah politik lagi. Jangan terlalu banyak cari dukungan di level kabinetnya. Biarlah kabinet ini menjadi kabinet profesional. Sehingga pertanyaan tadi Mbak Astapi adalah apakah perlu partai yang lain masuk? Bagi saya yang terpenting adalah apakah perlu aspek politik ini ditambah terus dalam kabinet. Bukannya masalah profesionalisme yang sebenarnya lebih penting kan. Jadi maksud saya sudahlah dalam konteks kabinet politik ini dikurangi. Dan sudah cukup berarti? Sudah cukup. Siapa sih yang mau mengacaukan pemerintah kan? Sudah sangat kuat. Tinggal memang kita mencari yang terbaik lah yang memimpin kabinet pemerintahan ini, yang ada dalam kabinet. Fokus kepada langsung kerja kementerian masing-masing. Melakukan kegiatan-kegiatan konkret yang memang dibutuhkan masyarakat. Saya kira itu yang harusnya menjadi prioritas juga ke depan. Kalau ini sedikit Prof, agak sedikit keluar. Kalau kita lihat fenomena dinamika geopolitik hari ini, bagaimana pemerintahan di berbagai negara sepertinya sudah mulai ajak nih konsolidasi di masing-masing, walaupun ada demo di sebagian negara. Prof melihat kira-kira apa sih sebetulnya yang baik untuk Indonesia ke depan ya 2026-2027 agar kita stabilitas lebih baik, kondusif, dan tentunya perekonomian juga tumbuh begitu ya. Apa yang perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, jadikan ajang politik luar negeri itu sebagai ajang untuk pengejawantahan kepentingan rakyat juga. Jadi lobby-lobbynya harus lebih meluas, tidak hanya pada satu negara, tidak bergantung pada satu region begitu ya. Karena potensi untuk mendukung kepentingan negara, bangsa, rakyat itu kan juga dari luar. Kita harus lihat itu sebagai satu opportunity. Jadi globalized world gitu ya, itu harus dilihat sebagai opportunity. Bahwa banyak hal yang mandek mungkin di level dalam negeri itu bisa disesuaikan dengan lobby-lobby yang canggih di luar, dan itu dialamatkan bukan hanya untuk pencitraan pemerintah, tapi itu semua harus diabdikan pada bagaimana kita cari solusi buat kepentingan rakyat juga. Nasional. Ya. Jadi termasuk investasi yang masuk bisa membantu kita. Ya, bukan investor yang malah menyusahkan negara kita di masa yang akan datang. Itu kan pemikiran yang saya kira sangat patut dikritik. Dan yang perlu kita apresiasi pada saat Pak Menteri Keuangan menyatakan kami tidak akan pakai uang APBN untuk bayar WUS, Presiden menanggapinya kita akan cari instrumen lain. Artinya kan tidak dinegasi tuh statementnya Menteri Keuangan. Justru Presiden ingin mencari dari luar atau dari mana yang tidak membebani APBN. Nah ini negara yang makmur kan nggak hanya satu negara lah, ya kan, yang bisa diajak kerjasama secara baik, ya, secara sincere, tulus gitu ya, nggak hanya 1-2 negara lah. Ya, jadi artinya masih bisa ada banyak peluang, dan sepertinya Pak Prabowo bisa implementasikan politik, kalau saya bilang proaktif bebas aktif gitu. Jadi kita udah gabung BRICS, tapi kita nggak dimusuhin juga sama G7 dan US, justru kita malah bisa memainkan peranan itu. Saya kira ya itu tadi ya, akan lebih baik kalau kita punya banyak teman dalam kancah politik internasional. Gitu. Dan Prof melihat presiden kita mampu untuk melakukan Saya kira Pak Prabowo kan termasuk orang yang enjoy dengan masalah diplomasi dan lain-lainnya. Beda dengan presiden sebelumnya ya, kelihatan menderita sekali kalau keluar negeri. Ya. Jadi ini terakhir nih, saya ingin mungkin sekaligus insight buat teman-teman juga. Hambatan dan tantangan apa sih sebetulnya yang ke depan kira-kiranya perlu kita cari mitigasinya untuk aspek politik pemerintahan dan secara umum? Iya, mencari orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang
yang pas di lingkaran presiden, karena presiden kita ini kan presiden yang memang suka merangkul semua orang ya. Itu satu potensi yang saya kira bisa dilihat dari sisi positifnya. Tapi kemudian eksekusinya ini yang perlu dijaga sebetulnya, yang perlu di maintain ya. Jangan sampai kemudian ini jadi bancakan elit-elit begitu ya. Nah, saya kira di sini yang diperlukan adalah transparansi, akuntabilitas, komunikasi begitu ya. Sehingga presiden tidak hanya menempatkan orang-orang untuk kemudian dia percayakan begitu saja ya, tapi memang dia harus detail betul, ada ukuran atau parameter yang jelas di level eksekusinya, sehingga niatan baik seorang presiden itu betul-betul terimplementasi begitu. Nah sekarang kan ada gejala bahwa demikian masih perlu PR dari sisi public relation, komunikasi, itu yang menyebabkan kemudian banyak agenda positif kemudian menjadi terlupakan ya, atau tersalip oleh kepentingan-kepentingan politik partai begitu ya. Dan memang kan era partai-partai saat ini ya yang menggerumut dalam kabinet yang bisa jadi kepentingan partai itulah yang akhirnya lebih didahulukan begitu. Oke. Ada istilah yang menyatakan bahwa apa yang menjadi bagian dari pseudo policy, jadi kebijakan bayang-bayang, apa yang menjadi trending di netizen, kemudian di medsos, kemudian masuk ke dunia nyata, sehingga itu bisa menggoyang sebuah kebijakan atau merubah gitu loh. Jadi ketika batalkan ini, gagalkan ini, berubah. Nah ini menurut Prof bagaimana sih sebetulnya dengan hari ini pemerintah harus menanggapinya seperti Ya apa? kan ada istilah no viral no justice. Iya. Ya itu memang bagian dari kehidupan saat ini. Bahkan media massa pun bergantung pada media sosial juga untuk mencari, memilah-milih berita mana yang oke nih untuk kemudian di-blast ya. Saya kira itu udah bagian dari kehidupan kita saat ini. Apa nggak berbahaya, Prof? Karena bisa jadi kalau kebijakan itu disusun berdasarkan riset, evidence based policy gitu ya, dari research dan lain-lain, tapi ketika itu dianggap tidak baik viral, kalah dengan yang viral. Iya, tadi. menjadi tidak baik kalau kemudian pemerintah tidak punya rumusan ajak gitu, sehingga mudah sekali dikalahkan oleh satu yang viral gitu. Dia tidak bisa merespon itu secara rasional. Jadi jadikan viralitas itu, kalau saya boleh pakai istilah viralitas ya, satu yang viral itu sebagai asupan yang memperkuat satu konsep yang sudah dimiliki lebih dulu oleh pemerintah gitu ya. Jangan kemudian sangat depend on terhadap what's going on. Itu akan sangat bahaya ya, dia sangat mudah terombang-ambing. Jadi maksud saya, kumpulkan orang pintar, bikin satu rumusan yang kuat, yang sangat rasional, komprehensif, relevan, untuk kemudian jadikan viral itu sebagai tambahan. Dan ketika memang ada suatu persoalan, jangan alergi juga, hadapi itu, cari substansinya apa, peras itu, dan kemudian tambahkan menjadi bagian dari kebijakan itu. Dan justru begitu. jangan langsung berubah karena ada berita. Iya, boleh gitu berubah ya. kalau memang itu ternyata dia kalah gitu ya. Konsepnya konsep dia lebih situasi mereka lebih pas. Tapi kita punya konsep dulu gitu loh, untuk kemudian kita di-challenge kan. Jadi adu konsep gitu adu ya. konsep intinya gitu. Dan itu kan tesis antitesis akan menghasilkan sintesis yang sintesis terbaik. yang baik. Ini teman-teman insight-nya luar biasa sekali dengan Prof Firman ya. Saya rangkum sedikit, ada sekitar 5 insight hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kaitan aspek politik dan pemerintahan ini harus dititik beratkan kepada komunikasi politik. Kalau tadi Prof Firman bilang, komunikasi politik yang benar-benar independen. Partisipasinya independen, bukan dimobilisasi begitu ya Prof ya. Kemudian yang kedua, hambatan ke depan itu mungkin adalah di level eksekusi, sehingga penting sekali untuk mencari orang-orang yang tepat, right man on the right place, dan kemudian dibikin rumusan yang tepat. Jadi jangan kalah dengan hal-hal yang viral. Kalau perlu tadi dibikin sintesis gitu ya Prof. Kemudian yang ketiga juga ini harus dijaga baik, dijaga betul performa yang sudah konsolidasi yang sudah berlangsung. Rasanya cukup untuk menambah asupan-asupan partai ya. Betul. Yang penting adalah eksekusi kemudian yang harus dilakukan. Keempat adalah meritokrasi, jadi tidak cukup diganti, tapi juga betul-betul dijewantahkan ke bawah, baik dari sisi pemerintahan di level daerah maupun kabinet ya. Jadi tidak langsung bekerja saja, tidak ada lagi konsep yang mungkin blur. Jadi kita harus bisa pemimpin-pemimpin ini melihat apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh
presiden begitu ya. Yang terakhir adalah ide-ide yang cukup populis ini bisa juga baik. Di sini tadi Prof. Firman menyampaikan ya, jangan sampai ada kesalahpahaman seperti tadi kasus dengan beberapa gubernur dengan Menteri Keuangan. Ini perlu sekali agar kita jaga sama-sama penguatan civil society. Tentunya karena kita negara demokrasi, siapapun boleh berbicara dan kita sama-sama angkat itu. Betul. Kita perbanyak ruang-ruang diskursus seperti halnya yang kita lakukan hari ini. Mungkin ada 5 hal teman-teman yang saya rasa ini adalah hal yang baik. Jadi saya seperti dapat kelas nih dari guru saya, dari Prof. Firman, dari sahabat saya ini, dapat pencerahan bagaimana konsolidasi politik. Ada lagi mungkin terakhir closing statement Prof yang ingin disampaikan? Ya, saya kira yang terpenting jaga terus niat baik pemerintah melalui program-program yang memang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dan jadikan masyarakat sebagai partner terbaik pemerintah, sehingga cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang berkeadilan, yang makmur, sejahtera itu bisa segera kita wujudkan. Saya kira itu. Luar biasa, terima kasih banyak Prof. Firman atas kedatangannya. Mudah-mudahan nggak kapok datangnya ke sini. Teman-teman Insight, telah kita saksikan hasil diskusi singkat kita di podcast kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman tidak bosan untuk terus mengikuti channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.